Jamie menanggapi komentar J tentang gambarannya di siaran langsung. J berkomentar di streaming Twitch-nya tentang karakter dan gambar Jamie, dan Jamie menanggapi komentarnya sebelum menghapusnya. Pada aliran Twitch sebelumnya, J menceritakan dengan penontonnya ketika dia memutuskan untuk berbicara tentang Jamie. Oke, sekarang saya tidak di K-pop lagi. Saya bisa mengatakan ini. Kenapa Jamie mencoba menjadi Todd? Itu benar, saya mengatakannya. Katakan padanya, aku mengatakannya, beritahu dia. Todd adalah istilah menghina yang mengacu pada seorang wanita yang punya banyak pertemuan atau hubungan seksual biasa. Klip lain tersebar di seluruh media sosial menunjukkan J menyatakan bahwa ia menganggap Jamie sebagai teman dekat atau ratu badass. Seorang pemirsa berkomentar bahwa J mungkin dalam masalah dan menyebutkan bahwa dia seharusnya tidak mengatakan apa yang dia lakukan. Beberapa orang percaya bahwa J sedang membuat lelucon tentang temannya, sementara yang lain berpikir dia melampaui batas dengan komentarnya. Jamie kemudian menanggapi di Twitter, pertama dengan ketidakpercayaan pada istilah menghina yang digunakan J, kemudian membahas sejarahnya dengan J dan betapa dia sangat peduli padanya, sementara keduanya berada di bawah JYP Entertainment sebelumnya. Tak lama setelah itu, dia menghapus postingannya mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Banyak netizen yang terkejut dengan komentar tersebut karena J dan Jamie diketahui berteman dan telah melakukan beberapa proyek bersama, termasuk podcast After School Club dan Deep Studios. Meskipun beberapa penggemar membela komentar itu karena mereka berteman, yang lain berpikir dia melampaui batas dengan komentarnya. J adalah teman yang baik. Dia tahu bahwa dia membuat lelucon seperti itu terhadap Jamie. Tidak, dia tidak bisa lihat apa yang dia lakukan. Bayangkan ketika bangun tidur dan melihat di internet ada video teman lamamu yang menghina kamu. Tidak apa-apa, dan saya benci bagaimana sebagian besar kamu membiarkannya meluncur, tulis seorang netizen. Ketika Jamie mendengar tentang komentar tersebut, dia menanggapi di Twitter dan terkejut dengan apa yang dikatakan J. Dia juga berbagi di tweet lain di mana dia berbagi ketidaksenangannya pada wanita yang dipandang rendah dan menjadi korban untuk kepentingan orang lain secara online. Jamie menulis, "Saya benci bahwa kita sebagai wanita harus menjadi sasaran humor pria untuk menenangkan inkel di internet." Setelah Jamie merespon dan mendapat komentar negatif dari netizen, J meminta maaf atas situasi tersebut. J membagikan permintaan maaf kepada Jamie untuk komentar yang tidak menyenangkan. J berbagi permintaan maaf di akun Twitter pribadinya, meminta maaf atas komentarnya baru-baru ini tentang Jamie yang dia buat di siaran langsung Twitch-nya. Saya sama sekali tidak merujuk pada segala jenis perilaku fisik atau energi, mencoba untuk mengambil sedikit dari Jamie, melainkan aura dari apa yang orang sebut sebagai body dan berpikir keduanya identik, kata J. Tapi netizen menyebut J berbohong dalam permintaan maafnya kepada Jamie. Setelah permintaan maaf itu dibagikan, banyak netizen mengungkapkan kekhawatiran tentang seberapa asli dan akurat pernyataan itu. Secara khusus, mereka berbicara tentang bagian dalam permintaan maaf di mana J menjelaskan, "Apa yang saya pikir adalah olok-olok ramah, sekarang saya sadari tidak." Secara khusus, permintaan maaf J menyatakan bahwa dia tidak menyadari arti kata Todd dan konotasi negatif seputar istilah tersebut. Banyak netizen yang berbagi bukti yang menyebutkan bahwa J sadar arti dari kata tersebut. Salah satunya adalah tangkapan layar yang dibagikan di Instagram J, di mana seorang pengguna mengirimnya pesan, "Kamu adalah Todd." Netizen percaya bahwa balasan J menunjukkan bahwa dia tahu dengan konotasi negatif dari kalimat tersebut. Klip lain dibagikan berasal dari aliran lain yang dilakukan J. Selama video, pembawa acara membahas beberapa nama pengguna. Beberapa dari mereka yang disebutkan dapat dianggap seksual seperti Basi Bandit dan Batman Sis. Banyak yang kemudian berbagi bahwa J pasti tahu seberapa negatif dan menghinanya karena kata-kata di streaming itu. Setelah menggunakan kata Todd, kata-katanya sepertinya menyiratkan bahwa dia pikir Jamie mungkin tidak senang dengan kata-katanya. Dia akan menelepon saya dan berkata, "Kenapa kamu memanggil saya ini? Saya tidak percaya dia seperti adik perempuan bagi saya. Tolong pengacara jangan panggil saya. Saya punya uang. Jamie, aku miskin. Tolong biarkan aku saja," kata J.
Ketika netizen mulai membagikan klip ini, banyak yang mengklaim bahwa permintaan maafnya tidak tampak asli karena mereka percaya dia tahu keseriusan istilah itu ketika dia mengatakannya. Mereka kemudian menjelaskan bahwa bukti ini membuat mereka berpikir bahwa J berbohong dalam permintaan maaf karena tidak tahu apa yang dia katakan. J belum menanggapi komentar ini dan hanya merilis pernyataan awalnya. Yang kedua, tumbuh kekhawatiran pada fans Everglow menyusul pengumuman agensi tentang hiatus mendatang anggota Yiren. Pada 9 Januari 2022, Yehwa Entertainment memberitahu penggemar Everglow dengan pengumuman yang dibagikan kepada fan club resmi bahwa anggota Yiren akan kembali ke Tiongkok dan mengambil jeda dari semua aktivitas grup antara pertengahan Januari hingga akhir Februari. Agensi tersebut mengatakan bahwa selama masa hiatusnya, Yiren akan mengejar pendidikan lebih lanjut dan menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya yang tidak dapat dia temui untuk sementara waktu karena pandemi. Pengumuman tersebut juga mengklarifikasi bahwa Everglow akan terus berpromosi sebagai grup beranggotakan 5 orang. Pengumuman menuliskan, "Halo, ini Yehwa Entertainment. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar yang mencintai dan mendukung Everglow. Kami punya pengumuman tentang anggota Yiren. Dari pertengahan Januari hingga akhir Februari, Yiren akan berada di Tiongkok untuk melanjutkan pendidikan serta menghabiskan waktu bersama keluarganya yang sudah lama tidak dapat dia temui karena pandemi. Sementara Yiren pergi, Everglow akan terus berpromosi sebagai grup beranggotakan 5 orang, yang berarti mereka akan muncul di semua acara yang dijadwalkan tanpa perubahan apapun. Terima kasih atas pengertian," tulis Yehwa Entertainment. Menyusul pengumuman tersebut, penggemar Everglow telah menggunakan platform media sosial dan komunitas online untuk membahas hiatus tersebut. Beberapa penggemar percaya bahwa perjalanan itu kemungkinan besar dalam perayaan Tahun Baru Imlek 1 Februari 2022 dan senang bahwa Yiren akan dapat melihat keluarganya dan beristirahat. Yang lain percaya itu hanya selangkah lebih dekat dengan dia meninggalkan grup untuk selamanya. Kekhawatiran tersebut berasal dari kasus-kasus sebelumnya dari anggota Tiongkok dalam grup K-pop yang meninggalkan kontrak di tengah-tengah. Beberapa bahkan menunjukkan bahwa dengan Yehwa Entertainment menjadi agensi hiburan berbasis di Cina, kepergian Yiren mungkin telah dilakukan sepanjang waktu. Sementara Yehwa Entertainment terus bersikeras bahwa Yiren akan kembali pada akhir Februari, anggota itu sendiri belum membuat pernyataan pribadi dan penggemar tetap bingung. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.